Tajwid ya. Kal musannif Syekh Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki Al-Hasani wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Amin. Wa minal muhimmatin, dan daripada yang penting itu tajwidul Quran, tajwid Quran. Kemarin kan udah kita belajari kaifiat Quran, tanbihatul muhimmah ya kan di belakang ya. Jadi yang penting lagi dalam ilmu Quran ini adalah tajwid. Waqat afradahu, dan sungguh mengasingkanlah, mengasingkan afrad kan mengasingkan, mengasingkanlah oleh sejemaah kasiruna kebanyakan, bitasnifi dengan keterangan atau apa nih, karangan boleh, tasnif sanafa kan, dengan karangan, minhum sebagian daripada mereka itu Dani, Imam Dani wa khairihi, dan selainnya. Akhraja, yang meriwayatkan ia daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu, bahwasannya Ibnu Mas'ud qala berkata ia, jawadul Quran, baguskan olehmu akan Al-Quran. Jadi apa namanya itu, sebagian yang penting lagi dalam ilmu ini tadi adalah tajwid. Jadi ada sejemaah ulama ya, ulama kiraat itu mengarang satu kitab khusus tentang tajwid seperti Imam Dani dan lainnya, itu khusus membahas tajwid Quran. Kenapa? Karena dia mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Apa katanya? Kata Rasulullah ini maksudnya. Dia dengar, jawadul Quran, baguskan olehmu akan Al-Quran. Qala, berkata oleh qura, imam-imam kiraat, tajwidu haylatul kiraat. Tajwid itu adalah perhiasan Al-Quran, perhiasan bacaan. Jadi tajwid itu adalah perhiasan bacaan Quran. Wahwa, dianya tajwid, i'ta'ul huruf, memberikan huruf hukukiha, akan hak-haknya huruf. Wa tartibiha, dan tertibnya huruf. Tertib tahu kan urutan-urutannya huruf. Mana sa, mana sha harus terbeda. Waradul hurufi ila mahrizihi waslihi, dan mengembalikan huruf ila mahrizihi, kepada mahrajnya, wa aslihi, dan asalnya. Nah, jadi mahraj huruf harus sesuai. Wa tartiful nutqi bihi, dan lembutlah bertutur dengannya. Lembut, tartib itu lembut bertutur dengannya Al-Quran, dengannya bacaan, ala kamali, di atas sempurna, hayatihi, kelakuannya. Jadi membaca Al-Quran itu harus dengan tartil kalau kemarin kan ya. Atau tu'adah boleh lembut. Jadi mengucapkannya itu dengan sempurna kelakuan beserta adab-adabnya. Min khairi israf, daripada ketiadaan berlebihan. Wala taksib, dan tidak pula taksib ini memaksakan diri. Artinya dia punya napas pendek, dia pakai nada terlalu tinggi. Nah, akhirnya kan nanti ikhtilas terjadi situ, curi-curi napas atau menghilangkan sebagian huruf kan nggak boleh. Nah, jadi jangan dipaksakan kalau ukur napas kita itu baca Quran tuh. Paham? Jadi nanti mau disambungnya mau dia baca ini satu ayat itu panjang, mau dia selesaikan dalam satu napas kan nggak bisa. Wala ifrat, dan tidak keterlaluan. Wala taklif, dan tidak memberatkan. Ifrat itu lalai, jangan lalai maksudnya dalam membaca Quran itu. Lalai dalam segi lapas Quran itu tajwidnya. Wa ila zalika, dan kepada demikian isyarah sallallahu alaihi wasallam, mengisyarahkanlah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli, dengan katanya Nabi, man ahabba, siapa yang suka, ayakra Al-Quran, bahwa membaca Al-Quran, khaddan, sangat bagus, kama unzila, sebagaimana diturunkan,
para yakra'ahu maka hendaklah membaca ia akannya Quran ala kiraatin di atas bacaan Ibnu Ummi Abdullah, anak daripada Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud. Nah, berarti menurut Rasulullah bacaan yang paling bagus itu adalah bacaan Ibnu Mas'ud. Makanya rujukan para imam-imam mazhab, imam qiraat tadi kemarin ada kepada murid-muridnya Ibnu Mas'ud ini. Tabiin ya kan? Ya. Jadi kata menurut Rasulullah bacaan yang paling bagus itu kalau kamu ingin membaca apa hadisnya ini? Dari mana mulai hadisnya itu? Man ahabba ayyaqra al-Qur'an khaddan kama unzila fala yaqra'ahu ala qiraati Ibnu Ummi Abdullah yakni Ibnu Mas'ud. Siapa yang ingin membaca Al-Qur'an sebagaimana diturunkan, maka bacalah bacaan Al-Qur'an itu sebagaimana dibaca oleh Ibnu Ummi Abdullah yaitu Ibnu Mas'ud. Wa kana radhiyallahu anhu dan adalah radhiyallahu anhu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia diberikan ia hazan akan nikmat pemeliharaan aziman yang agung bitajwid Quran pada masalah tajwid Quran. Jadi dia diberikan kemuliaan ilmunya dalam ilmu tajwid, fasih bacaannya. Walasyak bagus pula suaranya ya kan? Ya. Walasyakka dan tidak jenis ragulah annal umat bahwasanya umat kama hamma sebagaimana barang yang diperintahkan atau bercita-cita boleh muta'abbaduna beribadah mereka bifahmi dengan memahami ma'anil Quran makna-makna Al-Quran wa ikamatil hududihi dan menegakkan hukum-hukumnya Al-Quran. Hamma diperintahkan pula muta'abbaduna beribadah mereka bitasihil alfazihi dengan memfasihkan lafaz-lafaznya Al-Quran. Wa ikamatil hurufihi dan mendirikan hurufnya ala sifati di atas sifat al-mutalaqqati yang dipelajari min a'immatil qura daripada imam-imam qiraat allazina yang talquna menjumpai mereka akannya imam qiraat biasanidihim dengan sanad-sanad mereka ansuyuhihim daripada guru-guru mereka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqat adal ulama dan sungguh menghitunglah oleh ulama qiraat akan bacaan bi khairi tajwid dengan selain tajwid lahnan itu lehen. Tahu lehen belo tersalah. Lehen itu belo. Jadi tidak ada jenis ragu. Kata musannif, setiap umat itu diperintahkan beribadah harus paham makna Al-Quran. Paham makna Al-Quran. Karena kalau kita bisa khusyuk itu dalam sholat kan salah satu paham makna yang kita baca. Begitu juga Al-Quran itu harus tadabbur dengan maknanya, baru pahalanya itu sampai 20. Ya kan? Dalam satu huruf. Kalau enggak hanya 10 dalam satu huruf. Jadi kemudian juga diperintahkan mendirikan hukum-hukumnya, menegakkan hukum-hukumnya. Makanya ketika ada ayat perintah dalam Al-Quran itu harus ada dalam hati kita itu, niat dalam hati kita itu mengamalkan hukum itu. Kemudian menegakkan hukum itu, mengajarkannya pada orang lain. Ketika ada ayat larangan harus ada dalam hati kita itu, kita tidak mau melakukan itu. Kita hindari. Itu namanya menegakkan hukum Quran. Kemudian diperintahkan pula beribadah itu harus dengan fasih lafaz Quran. Nah, lafaz Quran itu harus kita belajar mahrasul huruf. Paham? Maka kalau kalian tidak sah Fatihah, kalian belajar sama yang ahli qiraat. Kan ada kawan-kawan kalian yang tilawah, pasti fasih bacaannya itu yang sudah disuruh tilawah itu. Dan mendirikan hurufnya di atas sifatnya yang sudah dipelajari para imam-imam tadi yang tahu kita sudah bacaan imam-imam qiraat yang 7 tadi kan kita masing-masing ada guru kita. Nah, guru kita itu belajarnya ada sanad-sanadnya kepada gurunya, macam kami dulu kan belajar sama guru kami
apa namanya itu ustadz kami juga belajar kepada Abuya, artinya sanad. Nah, guru kami Abuya, sanad ilmu itu Abuya belajar kepada Abu Labaisati juga sanad ilmu itu sah. Bahkan guru kita Abuya ini sanad keilmuannya itu tidak jauh kepada pengarang I'anah Talibin. Itu insya Allah nanti saya catat tuh sanadnya itu. Ada kitab sanad Ustadz Junaidi. Setelah dicari-cari kemarin ternyata guru kita ini Abuya Jamjami itu sanad keilmuannya setelah kepada Abuya Labaisati ada lagi itu tidak jauh kepada pengarang I'anah Talibin sanad keilmuannya. Tuh, berarti kita ini ilmu kita bersanad. Dan Quran, lahu baginya Quran ahkamu tajwidah. Itu hukum-hukum tajwid masyru'ah yang disyariatkan. Nas yang dinaskan atasnya Al-Qur'an oleh para kiraat. Jadi masalah Quran ini tajwidnya ini juga itu ada nasnya. Ada dalilnya. Kama sebagaimana barang rawal salaf meriwayatkanlah oleh ulama salaf daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mukhalafiha dan sebermula orang yang menyalahinya tajwid Al-Qur'an fasikun itu fasik. Kala berkata oleh Ibnu Jazuri. Jadi Quran ini hukum tajwid ini kan memang ada syariatnya. Nah, ada dalilnya seperti hadis Nabi tadi kan. Bagus kan olehmu akan bacaan Al-Qur'an tadi dengan tajwid kan gitu ya. Kan ada dalilnya. Maka ulama salaf itu berdasarkan itu menggali pengetahuan cara baca Al-Qur'an tadi sanadnya itu sampai kepada Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang menyalahi bacaan itu fasik. Makanya tidak boleh kita baca bacaan Al-Qur'an kemarin dengan bacaan yang memang ragu, langka, tidak boleh kan? Batal sholat, di luar sholat juga tidak boleh dibaca. Wal ahazu bi tajwid dan mengambil ia dengan tajwid khatamul lazimin akan kewajiban yang lazim. Man siapa saja lam yajudu ya yang tidak memakai tajwid Al-Qur'an asimun itu berdosa. Orang yang membaca Quran tanpa tajwid berdosa. Li'annahu karena bahwasannya bihi dengannya ilahun Allah. Ilahun itu Tuhan maksudnya Allah. Unzila menurunkan ia. Karena Al-Quran itu diturunkan pakai tajwid. Bukan asal baca dulu malaikat Jibril itu. Mengajar kepada Rasulullah. Makanya Fatihah itu kan ada beberapa kali diturunkan karena ada perbedaan cara baca. Itu kita bahas kemarin kan. Ada ma-nya tidak pakai alif. Wahaza dan sebermula ini minhu daripadanya Al-Quran ilaina kepada kita wasilan itu telah sampai. Jadi Al-Quran kepada kita telah sampai karena Al-Quran diajarkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad pakai tajwid, maka kita juga membacanya harus pakai tajwid. Kalau tidak pakai tajwid maka berdosa. Ini ke permisi. Sambung lagi ada tilawatil Quran, adab membaca Al-Quran. Yustahabul wudu'u li qiraatil Quran, disunatkan berwudu karena membaca Al-Quran. Li'annahu karena sesungguhnya Al-Quran abdal azkar, seabdal zikir. Jadi membaca Al-Quran itu sunat berwudu. Lawan sunat makruh, ya kan? Kalau kita baca Quran tanpa wudu makruh, itu membaca ya. Beda memegang. Kalau memegang wajib. Karena Al-Quran tidak boleh disentuh kalau tidak berwudu, kecuali terjemah. Paham? Kalau Al-Quran terjemah itu tidak apa-apa, tidak berwudu. Tapi kalau Al-Quran yang tidak pakai terjemah, wajib berwudu. Harus tahu ya, beda memegang dengan membaca. Kalau membaca sunat berwudu. Kalau memegang wajib berwudu. Wakat kana dan sungguh kana adalah Rasulullah SAW yukrahu memakruhkan ia akannya Al-Quran tadi ayat kara bahwa disebut akan Allah Ta'ala. Apa tadi? Wakat dan sungguh kana adalah
Nabi Muhammad SAW yukrahu itu karaha, membenci ia Rasul. Ayat kara bahwa menyebut ia akan Allah illa kecuali ala tuhrin di atas suci. Nah, karena apa? Nabi membenci dia kepada orang yang menyebut Allah, maksudnya menyebut Allah ini membaca Quran. Itu kan zikir ya, zikir paling abdal baca Quran. Nah, itu tanpa bersuci. Kama sabata fil hadis, sebagaimana telah tetap ia hukum dalam hadis. Makruh hukumnya kita membaca Quran tanpa wudu. Maka bedakan kualitasnya. Berwudu membaca Quran dapat pahalanya lebih, ya kan? Ya. Tidak berwudu kurang pahalanya. Apalagi tadi malah dapat makruh pula. Makruh. Apa dodang makruh? Nah, artinya jadi kalau kita tinggalkan dapat pahala, kalau kita kerjakan tidak berdosa. Jadi bacinya kenapa wajib? Kalau misalnya bacinya wajib, apa daun? Bacinya wajib lah, karena Al-Quran itu kan itu kalam Allah, ya kan? Wahyu, wajiblah kita berwudu memegang Al-Quran. Karena bisa dibaca, makruh hukumnya. Memegang yang enggak boleh, lepaskan dia. Ya kan? Kan tahu kita udah hukumnya, kan sudah belajar di dalam apa kan, mana hadas kecil, mana hadas besar, mana yang boleh bagi orang berhadas kecil di fikih, udah kan, apa-apa saja yang boleh bagi orang berhadas kecil, apa-apa yang boleh bagi berhadas besar, sudah dibahas di kitab fikih. Jadi tidak kita bahas lagi hukumnya di sini ya. Watu sanu, dan disunatkanlah kiraat akan membaca fi makanin pada tempat nazif yang bersih. Jadi baca Quran itu tempat kita harus bersih. Wa abdalahu, dan seabdal-abdalnya itu masjid. Wa kurihal kaum, dan dimakruhkanlah akan kaum kiraah membaca ia fil hamami pada kamar mandi, wa tariqi, dan tengah jalan. Jadi tempatnya harus bersih, seabdal-abdalnya di masjid ketika baca Quran, dan adab tadi berwudu. Jadi makruh kita membaca di kamar mandi atau di tengah jalan. Nih kita baca tuh tengah jalan tuh, karena tengah jalan ada ayam. Itu makruh. Dibaca itu makruh. Paham? Apalagi dipegang ya. Kita bawa-bawa dia tuh. Wastahabu, dan dituntut sunat lah. Apalagi kita pegang duduk kita di situ enggak boleh. Wastahabu, dan dituntut sunatlah ayat jerisa bahwa duduk ia mustaqbilan hal keadaan menghadap kiblat, mutakhasyian hal keadaan khusyuk lagi, bisakinah dengan tenang, wawakar, dan wakar ini lebih santai, mutarikan hal keadaan menundukkan raksihi kepalanya. Jadi sunat membaca Quran tadi menghadap kiblat, kemudian harus khusyuk, jangan kemana-mana rasa. Khusyuk, tenang, kemudian tunduk kepala kita ini, jangan mengangu kayak gini, melanggar melangak, jangan seperti ini. Jadi Al-Quran kita baca begini, tunduk. Makanya kalau kalian sholat jangan sholat kayak gini, kita baca Quran kalau menghadap kiblat, mata harus ke jadah. Kalau di luar itu mata kita makruh, makruh. Wa isanu, dan dituntut sunat lagi istasoka, bahwa bergosok gigi ia, takziman hal keadaan mengagungkan Al-Quran, lagi wa tathiran, dan mensucikan Al-Quran. Jadi bersiwak disunatkan ketika membaca Quran. Tahu bergosok gigi. Kenapa? Kalau sholat saja jadi 70 pahalanya, begitu juga bersiwak ketika membaca Quran. Berarti dapat 7, kita baca 1 ain sama dengan sudah 70 ain kita baca kalau bersiwak. Paham? Ya kan ada ilmu kias ya. Yang baik-baik berarti kiaskan lagi kepada yang baik.
Wa karawa Ibnu Majah, dan sungguh meriwayatkanlah oleh Ibnu Majah Anil Ali daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, mauqufan hal keadaan hadisnya itu mauquf. Berarti mauquf ini sampai kepada sahabat, cuman sanadnya ada terputus. Wal Bazari dan Imam Bazari bisanadi dengan sanadnya jaid yang bagus, anhu daripadanya marfu'an hal keadaan marfu. Jadi ada juga sanad hadis ini yang marfu kalau yang dari Imam Bazari. Apa itu? Inna afwahikum turukul lil Qur'an, sesungguhnya mulut kamu itu jalan bagi Al-Qur'an. Fatayyibuha bisiwak, maka baguskanlah olehmu akannya apa tadi? Mulut bisiwaki, dengan bergosok gigi. Jadi mulut kita ini kan jalan membaca Quran tadi, lisan kita. Maka harus kita bersihkan dia dengan bergosok gigi, karena di situ dilalui Al-Qur'an. Nanti nih bersaksi nih lisan kita ketika di akhirat dia dulu membaca Quran. Karena mana saja yang ditempati zikir, tubuh kita ini tidak akan dibakar api neraka. Tidak dibakar api neraka. Hati kita yang berzikir tidak dibakar api. Mana lisan kita berzikir, lisan kita nanti nggak terbakar api neraka. Bagi orang yang masuk neraka, kalau dia rajin baca Quran, lisannya tidak terbakar. Kalau tangannya saja yang jahat, tangannya terbakar. Kalau lisannya tetap baca Quran, lisannya tidak terbakar. Karena di situ sudah tempat lalu Al-Qur'an. Paham? Baqiyatul adab, berketinggalanlah oleh adab-adab yang lain. Maksudnya ada lagi adab-adab yang lain. Apa itu? Wa yusannu, dituntut sunnatlah, istima'u akan mendengarkan, li qiraatil Qur'an, bagi bacaan Qur'an. Wa tarkil lakhati, dan meninggalkan bermain-main. Wal hadisi, bercerita-cerita. Bi huduril qiraat, dengan hadirnya bacaan Al-Qur'an. Ini kebiasaan santri nih. Orang baca Quran dia bercerita-cerita. Itu tidak boleh. Nanti peka di hari kiamat. Makanya disunatkan mendengarkan Al-Qur'an tadi. Jangan bermain-main ketika orang membaca Quran. Kemudian jangan bercerita-cerita. Walaupun orang lain yang baca Quran, dengan hadirnya orang membaca Quran. Kita kan sebelum sholat ada mengaji di situ. Dengar dengan bagus kalau kita nggak membaca. Paham? Jangan kita bercerita-cerita. Iza quri al-Qur'an, ini ayat Al-Qur'an, apabila dibacakan akan Al-Qur'an, pastami'u lahu, maka dengarlah olehmu baginya bacaan, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu itu dirahmati, dikasihi. Ini kan ayat Quran ya, fir amar kan. Iza quri al-Qur'an pastami'u, maka dengarlah. Jadi pastami'u sini maknanya bermakna sunat ya kan? Ya. Kalau didengarkan Al-Qur'an tadi sunat hukumnya. Karena kenapa amarnya sini harusnya seluruh amar kan maknanya wajib. Tapi kalau ada huruf syarat sebelumnya sini ada iza, maka amarnya sudah bermakna sunat. Ini kaidah usul fikih. Yang sudah belajar usul fiqh udah tahu dia mana amar yang wajib, mana amar yang sunat, mana amar ibahah. Wa yusannu sujudu indal qiraatil ayati sajadah, dan dituntut sunatlah akan sujud ketika membaca ayat sajadah. Kalau baca sajadah sunat sujud. Sujud saja? Apa doanya? Janganlah cepat-cepat kali. Sajadah hiyal ladzi khalaqahu wa syaqqa syam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi itu sunat dibaca setiap ayat saja. Kalau tidak kita baca, kata Rasul itu adalah orang yang paling bakhil. Siapa mau dicap Nabi sebagai bakhil? Bakhil, pengiki. Maka sekurang-kurangnya kalau kita tidak bisa sujud karena kita di tempat mungkin tidak suci, ini ada orang baca,
maka baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil ya. Dan berkata oleh Imam Nawawi, al-waqtul muhtaratul qiraah, sebermula waktu yang dipilih bagi membaca Quran, abdaluha seabdal-abdalnya, makana barang adalah ia fis salat, di dalam salat. Jadi yang lebih abdal bacaan Quran kita itulah di dalam salat. Summa kemudian lail pada malam. Summa nisfaul akhir kemudian setengahnya malam. Berarti yang bagus lagi masuk awal malam maghrib, antara maghrib dan isya. Jangan tinggal baca Quran tuh. Kalau kami selalu ada baca Quran selesai maghrib dan isya baru membaca surah Al-Muluk. Setelah baca wirid, baca Quran, baca surah Al-Muluk. Wahia dianya di antara maghrib dan isya. Mahmubatun yang sangat dicintai. Wabdalu dan sebelumlah abdal nahari siang ba'da subhi setelah subuh. Karena lebih tenang ya membaca setelah subuh di antara siang daripada zuhur begini asar, lebih tenang tuh di setelah waktu subuh. Jadi tahu ya waktunya yang abdal malah sholat waktu malam, waktu setengah malam antara maghrib dan isya, tengah malam itu juga. Wa yuqtaru li ibtida'ihi lailatul jum'ah, dan memulailah oleh ia seseorang dan dipilihlah diibtidaihi bagi memulainya membaca Quran lailatul Jumat pada malam Jumat. Jadi bagusnya kita mulai membaca Quran malam Jumat. Wali khatamihi dan bagi mengkhatamnya itu lailatul khamsi pada malam Kamis. Dia khatam malam Kamis. Berarti seminggu ya prosesnya. Bisa seminggu. Orang bisa biasa ada 1 hari. Kalau sahabat-sahabat dulu. Kalau fokus kita bisa. Tuh Ustaz Junaidi itu dulu sering bisa menghatam Quran dalam waktu 1 minggu. Fakat maka sungguh rawa meriwayatkanlah oleh Ibnu Abi Daud dulu katanya daripada Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, annahu bahwasanya kana adalah ia yaf'alu dzalika, memperbuat ia akan demikian. Siapa tadi? Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan. Wabdal khatam sebelum abdal khatam itu awal nahar, awal-awal siang. Wa awal lail dan awal-awal malam. Jadi ketika kita menghatam itu awal-awal siang yang lebih abdal atau awal-awal malam. Wa yusannu sauma yaumal khatam, dan disunatkan lagi puasa pada hari khatam. Tanda kita bersyukur ketika khatam Quran tuh kita berpuasa. Akhrajahum mengeluarkannya pendapat oleh Ibnu Abi Daud daripada sejamaah minat tabi'ina, daripada tabi'in. Sunat lagi wa ihdara ahlahu, menghadirkan ia ahlahu, ahlinya, keluarganya. Wasdika ahu dan teman-temannya. Akhraja Tibrani mengeluarkan oleh pendapat Imam Tibrani daripada Anas radhiyallahu anhu, annahu bahwasanya Anas karena adalah ia iza khatamal Quran, apabila mengkhatamkan Quran, jami'a ahlahu, mengumpulkan akal keluarganya, wada'a dan berdoa iya. Jadi para sahabat-sahabat dulu kalau khatam Quran itu dia panggil teman-teman, panggil keluarga berdoa menghatam Quran. Doa, dia kasih kue, kasih makanan, potong kambing kalau ada kambing, ada onta, dibagi bagi. Tanda bersyukurnya. Paham? Kita juga kalau bisa begitu, khatam Quran minimal kawan kita 3 orang yang paling dekat, kita traktir, beli bakso, ya kan, beli apa namanya itu rujak, beli jajan yang 500 kan dapat semua kalau 10.000. Jadi itu sunat hukumnya. Wah raja, dan mengeluarkanlah oleh Abi Daud daripada Imam Mujahid kala berkata ia, kanu adalah mereka istama'una, menghimpun mereka indal khatamil Quran, ketika menghatam Quran. Apa? Wah raja mengeluarkan oleh Abi, kan udah kelas berapa? Udah 1 aliyah. Mengeluarkan oleh Ibnu Abi Daud daripada Mujahid, itu Imam Mujahid.
Kala partikala kan berkata. Diartikan. Kanu adalah mereka. Kana yakunu kun. Nah, jamaah berarti jamaah menghimpun. Berarti istama'una menghimpun mereka. Kan jamak. Indah berarti indah ketika. Apa lagi diartikan? Khatam menghatam. Quran. Ada maknanya pun udah itu aja. Yakulu berkata iya. Yakulu berkata ya indahu di sisinya menghatam Quran tanjilu rahmat. Itu turun rahmat Allah Ta'ala. Jadi orang yang menghatam Quran itu turun kasih sayang Allah. Rahmat Allah berturunan malaikat. Makanya lah sunat tadi kita apa? Mengundang orang, kasih berdoa, kasih makanan. Karena malaikat banyak tuh turun. Tentu malaikat menyaksikan ibadah hamba-hambanya, bersaksi pada Allah sebulan itu sudah khatam Quran, kasih dia, limpahkan dia ampunanmu ya Allah, limpahkan dia rahmatmu, kan begitu. Maka harus rajin-rajin membaca Quran, mengkhatamnya. Siapa yang sudah pernah khatam? Kalian coba tunjuk tangan. Berapa kali yang pernah khatamkan Quran? Yang ingat seingat kalian? Hah? Baru 2 kali sudah kelas 2 aliyah. Allah ya Allah. Hah? Kelas 1 tuh kan pas tamat diulangi lagi mengapa karena hilang Quran. Itu jangan kasih tandanya. Makanya harus ada Al-Quran milik sendiri. Harus ada catatan, maka harus ada buku kecil kita. Oh, kita jus berapa catat bawa tuh. Lupa nanti ada catatnya di rumah. Ada catatnya di rumah. Jangan hilang Quran enggak lagi dibaca-baca. Jadi harus dalam kitab i'anah diterangkan wajib minimal setahun sekali khatam Quran. Setahun 2 kali apa sekali? Kalau enggak berdosa kan? Setahun 2 kali deh, Bu. Di dalam i'anah. Iya, di 2 kamu setahun 2 kali. Kalau enggak berdosa. Iya berdosa. Berdosa di situ. Makanya harus ada khatam Quran. Tapi i'anah itu. Udah keluar orang semua. Hah? Dawallahu alam bisawab. Wis tahabu pula ya, kasih tanda ya. Rabi fampana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi wa mu'afati minar fitani